Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin, para rawuh, bapak-bapak dan saudara rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini atas limpahan karena nikmat Allah Ta'ala kepada kita semua, wabil khusus dengan nikmat hidayah, Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada hati kita dan dimudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis kajian ini. Ditambah pula dengan nikmat kesehatan serta umur panjang, sehingga kita bisa bertatap muka melanjutkan kajian rutin tiap Ahad pagi tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu maka kita niatkan, kita tata hati kita untuk semata-mata niat ikhlas karena Allah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat itu, sehingga harapannya apa yang kita kerjakan dengan landasan ikhlas karena Allah menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada kita semua, seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali dan buka bersama kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan hadis yang ketiga, ada bagian dari hadis yang kedua yang ingin saya perjelas, yaitu tentang makna ihsan. Di mana hadis yang kedua itu tema secara umum berbicara tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan orang beragama sesuai dengan urutan pertanyaan malaikat Jibril alaihi salam. Yang pertama, Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, yang kedua tentang apa itu iman, yang ketiga tentang apa itu ihsan, dan yang keempatnya malaikat Jibril itu bertanya tentang kapan hari kiamat, yang dijawab oleh Nabi bahwa yang ditanya baginda Nabi sendiri dan yang bertanya yaitu malaikat Jibril sama-sama tidak tahu. Yang lantas dikejar oleh malaikat Jibril ditanyakan tentang tanda-tandanya, yang kemudian oleh Nabi disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat yang tersebut dalam hadis itu dua, yaitu ada fenomena budak perempuan melahirkan majikan perempuannya sendiri, dan juga fenomena orang yang fakir, bayi melarat, fakir orang duwe apa-apa, bertelanjang kaki, bertelanjang badan, profesinya adalah buruh angon wedhus, namun mereka mampu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi.
Nah, para ulama memahami hadis ini karena ada 3 pertanyaan pertama tadi tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lantas dipahami hadis ini berbicara tentang tingkatan orang beragama, mulai dari yang paling rendah yaitu berislam, kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi beriman, dan paling puncak yaitu berihsan. Satu logika sederhana, penggambaran sederhana tentang perbedaan tingkatan orang beragama itu, misal ketika orang sholat, orang yang sampai pada tingkatan Islam saja dia hanya sholat secara lahiriah, artinya terlihat oleh orang lain orang itu mengerjakan sholat, tapi masalah apakah dia sholatnya ikhlas karena Allah, apakah dia dengan khusyuk mengerjakan sholat, wallahu a'lam. Artinya orang itu mengerjakan ibadah sholat semata-mata hanya fisiknya saja, agar terlihat di mata orang lainnya dia mengerjakan ibadah sholat. Lah kalau ditarik secara umum, orang berislam, orang yang ketika berislam, masuk Islam dan juga menjalankan tata laksana tuntunan di dalam Islam itu hanya karena faktor ikut-ikutan, juga hanya faktor lahiriahnya saja terlihat tunduk kepada aturan Islam, namun keislaman dia belum dilandasi iman yang kuat muncul dari dalam hati. Nah, ini seperti Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 14, ketika ada orang Arab Badui, Al-A'rab, orang Arab dusun yang Islamnya itu bukan karena dasar iman, namun sebatas ikut-ikutan yang lain Islam, dia pun Islam. Ketika mereka menyatakan beriman, dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang Arab Badui itu mengaku kita telah beriman. Jadi mereka mengaku beriman di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lantas kemudian Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi agar menyangkal pernyataan mereka, kul lam tu'minu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lam tu'minu, kalian belumlah beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kita telah berislam. Jadi pada ayat itu Allah Ta'ala membedakan antara kualitas seseorang yang di dalam beragama hanya sebatas berislam, berbeda dengan orang yang kualitas beragamanya dilandasi betul-betul akidah yang kuat, keimanan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kenapa Allah Ta'ala menyangkal pernyataan keimanan mereka? Karena mereka berislam belum berlandaskan iman yang betul. Allah Ta'ala jelaskan walamma yadkhulul imanu, dan sementara belumlah masuk iman itu fi qulubikum, ke dalam hati kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kalau dalam contoh pelaksanaan ibadah sholat tadi, ketika seseorang dilandasi keimanan, maka sholatnya ketika dia mendatangi sholat betul-betul karena memenuhi panggilan Allah sebagai bukti iman yang ada di dalam hatinya. Maka ketika orang itu mendatangi sholat, dia mengerjakan sholat, sudah mampu menata niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, karena sudah memiliki iman di dalam hatinya. Nah, kemudian naik lagi ketika sudah sampai pada tahapan ihsan, orang ketika sholat dirinya akan mampu mengerjakan sholat bukan hanya semata niatnya ikhlas karena Allah, tapi di dalam pelaksanaan sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dirinya betul-betul mampu menjiwai melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Ya, ini yang disebut dengan tingkatan ihsan. Seperti apa ihsan itu? Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis itu, menjawab pertanyaan malaikat Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah menyembah kepada Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan Allah, melihat Allah Ta'ala. Nah, ini yang oleh Imam An-Nawawi disebut dengan maqam musyahadah, tahapan di mana orang sampai pada tahap musyahadah, dirinya ketika beribadah seakan-akan berhadapan langsung dengan Allah, menyaksikan atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarauka, kalau hati kita tidak bisa hadir, meresapi, menjiwai seakan-akan kita itu sedang menghadap kepada Allah, paling tidak kita sadar
fa illam takun tarahu, maka meskipun engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, minimal kita sadar sedang diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, yang kedua ini disebut dengan maqam muraqabah, sadar akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang sholat, misal saya contohkan tadi dalam ibadah yang biasa kita lakukan, sholat ketika mampu sampai pada tahapan ihsan, maka bukan hanya niat ikhlas karena Allah saja ketika mau mengawali ibadah sholat, tetapi selama sholat yang dia kerjakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu betul-betul dengan sepenuh penjiwaan, khusyuk, karena dirinya sadar betul dirinya sedang menghadap kepada Allah. Ini sikap musyahadah, atau minimal sadar sedang diawasi oleh Allah. Ini yang disebut dengan sikap muraqabah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, ungkapan kata ihsan yang di dalam hadis Nabi ini dijelaskan, dikaitkan dengan tingkat beragama seseorang. Ungkapan kata ihsan ini juga seringkali digunakan untuk menyebut perbuatan baik secara umum. Misal Allah Ta'ala berfirman tentang bagaimana orang yang beragama dengan baik itu. Allah Ta'ala firmankan, waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wattaba'a millata Ibrahim. Saya ulangi, waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Siapakah orang yang paling baik beragamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, aslama wajahu lillah. Jadi Allah Ta'ala menyebut kriteria orang yang baik beragamanya adalah yang pertama, ketika orang itu mampu berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsinun, dan dia pun berbuat ihsan. Lah, makna muhsin di sini berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kata ihsan juga digunakan untuk menyebut segala macam kebaikan kita kepada orang lain. Ini ihsan. Kita bersedekah ya ihsan. Kita menolong orang lain yaitu bagian dari ihsan, kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kita lanjutkan ayat tadi, setelah berihsan juga wattaba'a millata Ibrahim hanifah, mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad. Maka maknanya adalah kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini makna ihsan secara umum, yaitu berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Lah, terkadang dan sering pula digunakan makna ihsan ini bukan sekedar kebaikan biasa. Betul, berbuat baik biasa kepada orang ini disebut pula dengan ihsan. Tapi kadang ihsan ini nilai kebaikannya tidak seperti kebaikan pada umumnya. Misal seperti apa? Seperti ketika kita seorang anak berbuat baik kepada orang tua, Allah Ta'ala firmankan agar kebaikan kita kepada orang tua bukan kebaikan biasa, tapi kebaikannya disebut dengan ihsan. Misal dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Ta'ala firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Ta'ala telah menetapkan agar kalian, kita semua, tidak beribadah menyembah kecuali hanya pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah pun menetapkan kewajiban kita seorang anak untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, ibu bapak. Hadirin rahimakumullah, ihsan seperti apa kepada ibu bapak? Ini bukan ihsan dalam arti kebaikan makna yang umum. Ihsan kepada kedua orang tua adalah kebaikan kita kepada kedua orang tua tanpa melihat dulu seperti apa orang tua memperlakukan kita. Pendek kata, umpama orang tua dulu pernah berbuat jahat kepada kita sekalipun, misal zaman si cilik nate dilarani wong tua, atau karena mungkin orang tua tidak paham agama, khawatir tidak bisa membesarkan anaknya dibuang, ditaruh di pintu rumah orang.
Kemudian ketika anaknya itu besar, tahu ternyata orang tuanya adalah dulu yang memperlakukan dirinya dibuang di rumah orang, tetap anak tadi memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nggak boleh menilai seperti apa dulu orang tua memperlakukan dirinya. Nah, ini ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ihsan itu tidak sama dengan mukafaah. Kalau mukafaah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu balas budi. Kebaikan anak kepada orang tua itu bukan balas budi anak kepada orang tua. Kalau sekedar balas budi ini keliru. Kalau balas budi itu berarti mempertimbangkan dulu seperti apa orang tua memperlakukan dirinya. Anak itu kemudian akan membalas seperti apa kebaikan dulu orang tua kepada dirinya. Biar wong tuaku ngopeni aku nak wayahe cilik, pas aku melu karo wong tua sarapan sego megono misal. Tempe goreng, pol-polane ndok dadar. Aku wong tua saiki melu karo aku ya aku tak ngene jatah sarapan kaya kuwi misal. Padahal dekne ini sarapane iwak panggang misal. Ini meskipun orang lain memandang, orang yang nggak tahu kayak wong bocah kok apik temen ngopeni wong tua. Tetapi ketika dia berbuat baik kepada orang tua, motivasinya sekedar balas budi, sehingga dia memperlakukan orang tuanya melihat seperti apa dulu pernah memperlakukan dirinya, ini belum bisa disebut dengan perilaku ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ihsan dalam arti khusus tadi, kebaikan yang ketika dikerjakan itu tidak berharap balasan, balas jasa dari orang yang dilakukan kebaikan kepada dirinya. Misal seorang anak kepada orang tua ketika berbuat baik memiliki motivasi, sok pengerti besok nalikane bagi warisan sakdurunge dibagi aku dicepreti dhisik luwih akeh tinimbang sedulurku liyane. Maka ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tua karena ada harapan besuke sapa ngerti wong tuwa ngene dhisik warisane kaya mau, maka itu pun belum bisa disebut kategori perbuatan ihsan. Nah, ini ihsan dalam arti khusus, lebih sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, makna khusus ihsan bukan sekedar kebaikan biasa. Dalam banyak ayat Al-Quran pun disebut. Misal ketika Allah Ta'ala memberikan kewajiban pengganti bagi orang yang tidak berpuasa dengan membayar fidyah, misal bagi orang yang tidak mampu seperti orang yang sepuh karena wis ora ono harapan kembali muda lagi. Nek wis sepuh ora mampu poso kan ora bisa mengkodok di lain hari. Wong Pak dinteni bisa luwih rekosone kapan meneh. Lumrahe menungso, hukum alamnya, hukum Allah Ta'ala, sunnatullahnya semakin bertambah usia semakin lemah. Maka bagi orang yang sepuh itu kewajiban pengganti ketika tidak berpuasa dan itu diperbolehkan adalah membayar fidyah. Kemudian pada ayat itu Allah Ta'ala firmankan fidyatun tu'amu miskin, memberi makan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Satu hari yang ditinggal memberi makan satu orang miskin. Kemudian pada ayat itu Allah Ta'ala firmankan, saya lupa ayatnya apa, ada kata-kata ihsan pokoknya. Maknanya kalau batasan minimal pengganti puasa fidyah itu memberi makan, seandainya dilebihkan ora gur segotok tapi plus dengan minumannya, maka itu kategori ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, dalam kehidupan sehari misal kalau orang bekerja, misal ini ditarget sama bosnya dalam sehari memiliki target kalau model pekerjaan rit-ritan nggowo trip, misal trip dalam sehari perjalanan bolak-balik membawa pasir 5 kali. Kalau dia kok bisa lebih dari target 5 kali, itu ihsan. Ihsan itu melebihkan sekedar dari apa yang menjadi batas minimal kewajiban.
Itu ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahman. Dari Abu Abdirrahman, ini kunyah. Kunyah itu barangkali pernah saya sampaikan, gelar yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sebelum nama aslinya, menggunakan nama Abu kalau laki-laki atau Ummu kalau perempuan. Kemudian biasanya setelahnya adalah nama anak laki-laki. Di sini disebut Abi Abdirrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar. Boleh jadi Abdullah bin Umar ini memiliki anak yang bernama Abdurrahman, sehingga tradisi orang Arab, bagian dari kebiasaan mereka, sebelum menyebut nama aslinya disebut kunyahnya dulu. Krono duweni anak arane Abdurrahman, ini bapaknya dipanggil dengan Abu Abdirrahman, ayah dari Abdurrahman. Seperti misal saya, nama aslinya Nisfun Nahar. Kalau saya hidup di Arab sana, karena anak saya yang pertama laki-laki bernama Ismail, maka saya sebelum nama saya disebut Nisfun Nahar, itu akan disebut Abu Ismail, bapaknya Ismail. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah, semacam ini merupakan kebiasaan tradisi Arab bahkan sebelum Islam itu datang. Sudah ada kebiasaan semacam itu. Lah, di dalam Islam tidak ada tuntunan untuk mewajibkan ataupun menganjurkan, hanya sebatas dari kebiasaan orang-orang Arab. Dan di dalam Islam, karena itu kebiasaan yang juga baik, tidak mengandung keburukan, ketika Islam datang, kebiasaan itu pun masih dilanjutkan oleh sahabat. Para sahabat memanggil nama sahabat sebelum dipanggil nama aslinya, didahului dengan sebutan kunyah tadi, Abu Abdirrahman. Sehingga kalau dikaitkan dengan apakah bagian dari sunnah Nabi, ya ini kalau ditarik kepada tradisi orang Arab, ini kebiasaan orang Arab. Nabi tidak ada tuntunan untuk memerintahkan ataupun tidak menganjurkan. Nah, ini bagian kebiasaan yang kalau kita pahami ini merupakan hasil serapan dari tradisi lokal orang-orang Arab di masa dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebut di sini Abi Abdirrahman itu adalah kunyah dari siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, di putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika yang disebut itu bapak dan ayahnya sama-sama sahabat, maka doanya, tarawdinya, mendoakan keridhoannya adalah radhiyallahu anhuma. Nek sing sahabat siji, misal Umar bin Khattab, bapaknya Al-Khattab kan masih dalam keadaan musyrik, karena sahabatnya itu hanya Umar, maka radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kalau anhuma berarti dua orang. Sebab di sini yang menjadi sahabat adalah Abdullahnya Ibnu Umar dan bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Maka doanya adalah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Abdullah bin Umar, sami itu aku telah mendengar an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bunia dibangun, al islamu, Islam itu ala khamsin, di atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah. Wa anna Muhammadan, dan juga persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah Ta'ala. Wa iqamis salati, yang kedua dasar Islam itu, Islam dibangun atas 5 hal. Yang kedua, wa iqamis salati, mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, yang ketiga membayar zakat. Wa hajil baiti, yang keempat adalah haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau kita bandingkan dengan hadis sebelumnya, hadis yang kedua, ini seakan-akan ini pengulangan. Wah, yang hadis kedua kan wis ono sih pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi tentang apa itu Islam, lantas dijawab oleh Nabi, Islam itu ya 5 hal ini. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah,
kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Cuma urutannya ini berbeda di dalam antara mana yang dulu, haji ke Baitullah atau puasa Ramadan. Nah, di dalam hadis yang kedua ini yang disebutkan lebih dulu adalah haji ke Baitullah, sementara puasa Ramadannya disebutkan di akhir. Ini kalau dari sisi kandungan hukum sebenarnya tidak ada masalah, karena keduanya baik haji maupun puasa Ramadan sama-sama hukumnya wajib karena menjadi bagian dari rukun Islam. Tapi biasanya dipermasalahkan kalau seandainya muncul di pertanyaan anak-anak sekolah, ini jawabannya sebab kudu urut, nek keliru mengko salah karo guru nih. Mestine guru sing paham ya ora kaiki. Misal pertanyaannya, apa bunyi rukun Islam yang keempat? Nah, nek dijawab poso Ramadan bener, nek dijawab poso haji salah. Padahal dalam hadis ono urutan yang keempat itu puasa Ramadan, haji ke Baitullah, seperti hadisnya yang ketiga dalam urutan kitab Arba'in An-Nawawi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala ketika mengomentari hadis ini memaknai bunyal islamu ala khomsin, beliau maknai bunyal islamu bi khomsin, bukan ala. Ala ini oleh Imam An-Nawawi dimaknai bi, bedone nopo? Imam An-Nawawi beliau berpendapat nek dimaknai ala, Islam itu dibangun atas, maka Islam itu sendiri lah 5 hal ini, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji dan puasa itu menjadi dasar. Lah Islamnya itu di atasnya. Islam di atas 5 hal, dibangun di atas 5 hal. Enggak, beliau mengkritik Allah itu maknanya bukan Allah, bukan di atas. Sebab kalau di atas berarti Islam itu di luar ini. Lah 5 hal ini menjadi dasarnya saja. Lah menurut beliau yang tepat dimaknai bi, meskipun bahasa yang digunakan Allah. Islam itu dibangun dengan 5 hal. Jadi 5 hal ini menjadi bagian dari Islam, tidak terlepas dari Islam. Ini kajian dari sisi kebahasaan. Beliau memaknai ya Islam dibangun dengan 5 hal ini, bukan di atas 5 hal ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah persaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persaksian ini an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan, bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun secara sempurna, ya persaksian itu mesti lahir dari dalam hati. Enggak, kalau berbicara masalah iman, iman itu ya landasannya i'tiqadun bil qalbi, diawali dulu dengan keyakinan membenarkan terhadap apa yang akan diucapkan di dalam hati. Baru setelah itu dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan pernyataan lisan bagi orang yang berucap. Kemudian ditindaklanjuti, dibuktikan keimanan itu dengan amal nyata, perbuatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sekedar mengucapkan saja secara lahiriah, orang yang mengucapkan ya sudah kita hukumi orang tersebut sebagai orang yang beragama Islam. Masalah hati dia betul-betul mengimani atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi seseorang itu menurut apa yang nampak oleh diri kita, baik yang kita lihat maupun yang kita dengar. Wallahu yatawalas sarair, yang menghukumi hati seseorang karena kita nggak tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hal ini sebagaimana kisah yang terjadi pada masa Nabi. Pernah dalam satu peperangan, sahabat Nabi Usamah bin Zaid pernah dalam kondisi peperangan itu menjumpai musuh orang kafir Quraisy dalam kondisi terpojok. Senjata yang dia bawa itu sudah terlepas. Paribasan Usamah bin Zaid tinggal menusukkan pedang, mati dia.
Lah dalam kondisi terpojok itu orang kafir Quraisy tadi menyatakan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lah oleh Usama bin Zaid dikira orang tadi mengucapkan dua kalimat syahadat semata-mata karena ingin menyelamatkan diri ben ora dipateni. Bab nek wis mlebu Islam kan haram dibunuh, terlindungi darahnya. Maka karena sahabat Usama bin Zaid menduga orang tadi itu mengucapkan syahadat semata-mata karena ingin menyelamatkan diri, dianggapnya pura-pura, tetap saja oleh sahabat Usama orang tadi dibunuh. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Usai perang, peristiwa itu lantas diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi murka, marah kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Usama tadi. Nabi sampai menyatakan, lah mbok yo untuk membuktikan iman seseorang agar engkau percaya, mbok dibelek pe dadane sisan untuk melihat apakah iman itu lahir dari dalam hati, tidak sekedar diucapkan saja. Artinya apa? Nabi memerintahkan semestinya kalau orang itu sudah mengucapkan syahadat ya sudah diterima persaksiannya. Masalah dia mengucapkannya sebatas untuk pura-pura agar terhindar dari pembunuhan itu di dalam peperangan, atau betul-betul ikhlas iman muncul dari dalam hati, wallahu a'lam. Kalau dia sudah mengucapkan ya kita terima persaksiannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini syahadat itu ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Sudah kita terima persaksian orang itu sebagai bagian dari saudara kita sesama kaum muslimin. Kalau dia motivasinya misal pura-pura hanya demi mencari keuntungan duniawi seperti halnya dialami oleh sebagian orang-orang Madinah yang pura-pura masuk Islam karena mereka terdesak, wong-wong Islam wis menguasai Madinah, maka mereka masuk Islamnya pura-pura, ya mereka menjadi orang-orang munafik. Tapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa menghukumi di dalam hati, kita menghukumi apa yang nampak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. La makna syahadat ini apa? Syahadati alla ilaha illallah. Ini dua kalimat syahadat barangkali kemarin telah kita kaji pula ketika mengkaji hadis yang kedua, tapi tidak ada salahnya kita ulangi. Syahadat itu memuat dua persaksian. Yang pertama persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Hal ini disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua persaksian pula bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan syahadat Rasul. Lah syahadat tauhid ini memuat di dalamnya dua aspek. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, karena di dalam kalimat syahadat tauhid itu diawali dengan persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Asyhadu alla ilaha. Nek mandek ning kene maknanya adalah orang tadi mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Lah ini an-nafyu wal ibtal. Menafikan menafikan bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah dengan benar. Ini kalau kita pahami konteksnya, kalau yang mengucapkan itu orang yang pernah berbuat syirik seperti orang-orang musyrikin zaman dulu, ini maknanya adalah yang semula orang tadi mengakui ada Tuhan, berhala, Lata, Uzza, dan yang lain sebagainya pernah menyembah Tuhan-Tuhan itu, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat tadi, yang pertama dia lakukan berarti adalah membatalkan ketuhanan dulu yang pernah disembah. Ini an-nafyu, menafikan, meniadakan. Lah dilanjut dengan kalimat isbat illallah. Setelah tadi diawali dengan mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali hanyalah Allah. Ini artinya menetapkan bahwa ketuhanan yang memiliki sifat ketuhanan yang berhak disembah dengan benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga syahadat tauhid ini ya maknanya mentauhidkan, mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Kalaupun toh di luar sana masih saja ada orang yang menyembah selain Allah,
berarti itu sesembahan yang tidak benar. Karena makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Yang benar-benar berhak disembah itu hanyalah Allah. Jadi jika ada sesembahan di luar sana, misal orang non-Islam yang menyembah selain Allah, ini Tuhan bagi mereka, tapi bagi kita itu adalah Tuhan yang tidak benar. Tuhan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah kemarin telah kita bahas pula bahwa mentauhidkan Allah, mengimani Allah bahwasanya Allah itu Maha Esa, itu diawali dengan al-iman biwujudillah, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengimani Allah itu ada, kita mesti mengimani pula bahwa Allah itu memiliki sifat rububiyah. Nah, ini kemudian disebut dengan tauhid ar-rububiyah, mengisahkan Allah bahwa Allah itu satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, tidak ada selain Allah. Apa itu sifat rububiyah? Sifat mencipta, mengatur, dan juga menguasai. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik, bahwa Allah satu-satunya lah yang menciptakan alam raya ini tanpa bantuan siapapun. Allah lah yang mengatur alam raya ini, hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Allah pun yang menguasai alam raya ini. Ini tauhid rububiyah. Maka dari sifat, dari mentauhidkan rububiyah ini akan lahir sikap isti'anah billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ini lahir karena kita mengimani hanya Allah lah yang memiliki sifat rububiyah. Allah yang mencipta, mengatur, memiliki atau menguasai. Enggak, kalau kita butuh apa, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir pula sikap tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala, karena kita meyakini Allah itu yang mengatur kehidupan alam raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian diikuti pula dengan iman kepada Allah, mentauhidkan dalam hal uluhiyahnya. Kalau kita mengimani hanya Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam raya ini, semestinya pula timbul ketundukan kita kepada Allah saja. Peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang ini kemudian disebut dengan tauhid uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Allah itu memiliki nama, Allah memiliki sifat, Allah memiliki perbuatan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran sendiri, ataupun sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Nabi, bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan. Demikian pula nama-nama dan perbuatan-perbuatan. Maka mengimani Allah juga mesti kita pula mengimani bahwa Allah memiliki nama, sifat, dan perbuatan sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan sendiri dalam Al-Quran maupun apa yang dijelaskan oleh Nabi. Keimanan kita kepada nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah ini dilandasi dengan sikap bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu memiliki segala kesempurnaan. Jadi sifat Allah itu penuh dengan sifat-sifat yang sempurna, jauh dari hal-hal yang kurang. Demikian pula pada prinsipnya Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua adalah syahadatul Rasul, mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah itu mengandung konsekuensi, bukan sekedar menyaksikan belaka, orang menyaksikan tok bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi diawali dengan at-tasdiqu bima ja'a bihi. Kalau kita mengimani Nabi itu adalah betul-betul utusan Allah, maka timbul sikap pembenaran terhadap segala apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena diawali kita telah meyakini, mengimani bahwasanya Nabi itu betul-betul utusan Allah, maka kita mesti mengimani, membenarkan terhadap segala apa yang beliau sampaikan, betul-betul benar adanya. Yang kedua, at-ta'atu fima amara bihi. Kita pun mesti tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala diberikan otoritas, kewenangan untuk menyempurnakan, untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian pula kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga kepada ulil amri. Bedanya apa ketika Allah perintah kepada kita untuk taat kepada Allah? Dijelaskan kata kerja perintahnya atiu. Demikian pula ketika taat kepada Rasul, Allah Ta'ala ulangi wa atiur rasul. Sementara kepada ulul amri tidak diulangi, langsung wa ulil amri. Ini pemahamannya bahwa Rasulullah itu diberikan hak otoritas untuk memerintah dan melarang, sehingga syari' yang mensyariatkan itu ya Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan kita taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri ini sebatas manakala ulil amri itu, perintah ulil amri itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga pernah dalam satu hadis diceritakan, sahabat itu dipanggil Nabi ketika sedang mengerjakan sholat sunnah. Lah sahabat tadi tidak langsung nyembadani, memenuhi panggilan Nabi. Nanti itu dapat kita jumpai hadis tersebut ketika membahas tentang fadilah surat Al-Fatihah. Nabi hendak mengajarkan surat Al-Fatihah kepada salah seorang sahabat tadi, dan Nabi panggil ketika sedang mengerjakan sholat sunnah. Lah orang tadi tetap saja menyelesaikan sholat sunnahnya. Lah ketika selesai sholat sunnah dipanggil oleh Nabi baru mendatangi. Lah oleh Nabi diluruskan bahwa tadi saya panggil itu ya penuhi. Kenapa? Karena Allah pun memberikan wewenang kepada Nabi untuk dipenuhi panggilannya. Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ini kalau sholat sunnah semacam itu, karena memenuhi panggilan Nabi itu juga diperintahkan oleh Allah, hal yang wajib. Sementara sholat sunnah hukumnya sebatas sunnah. Maka kalau tahu hukumnya, orang akan bisa memprioritaskan, mendahulukan mana yang didahulukan antara yang wajib dengan yang sunnah. Jadi satu contoh bahwa iman kepada Nabi, bahwa Nabi itu utusan Allah, selain membenarkan beliau juga taat kepada perintah beliau. Yang ketiga, iman kepada Nabi, mempersaksikan bahwa Nabi itu utusan Allah, juga ia menjauhi larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mengimani Nabi ini juga mengandung makna konsekuensi bahwa kita beribadah kepada Allah juga harus mengikuti sebagaimana petunjuk yang Nabi tuntunkan. Enggak kemudian dua kalimat syahadat disebutkan di awal sebelum 4 rukun Islam yang lainnya. Dua syahadat ini kalau kita pahami ini menjadi timbangan, menjadi dasar untuk melaksanakan rukun Islam berikutnya. Sakbari syahadat kan sholat, zakat, poso, haji. Maka untuk mengerjakan amalan berikutnya, rukun Islam berikutnya, mulai dari sholat sampai haji, itu harus berlandaskan dua kalimat syahadat tadi, dengan persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kita di dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji harus ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah. Dengan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah, di dalam melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat, itu pun harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah kenapa syahadat itu yang pertama sebelum yang lainnya. Selain syahadat itu menjadi pintu keislaman seseorang, syahadat tadi juga mestinya senantiasa mengikuti rukun Islam yang lainnya, yaitu niat ikhlas karena Allah,
dan ittiba mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya di dalam hadis ini wa iqamis shalah, mendirikan salat. Syekh Shalih Fauzan misal menjelaskan makna mendirikan salat, kenapa disebut mendirikan? Ini biar tidak sekedar hanya melaksanakan. Sebab kalau mendirikan berbeda dengan sekedar hanya fi'lus shalah, melaksanakan salat. Mendirikan itu terkandung makna di dalamnya ya, menunaikan salat dengan sepenuh hak-haknya. Mulai dari wudunya dijaga dengan baik, salat dikerjakan dengan hak-haknya secara penuh, dikerjakan di awal waktu, bagi laki-laki dikerjakan dengan berjamaah. Ini maksud dari iqamis sholat, mendirikan sholat. Kalau sekedar hanya melaksanakan, ya bagaimanapun cara mengerjakan sholat itu melaksanakan sholat. Tapi kalau iqamah atau iqam, mendirikan, itu mengerjakan sholat dengan sepenuh hak-haknya ditunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka nanti kalau mengikuti penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Shaib, beliau menjelaskan tingkatan orang mendirikan sholat, atau dalam bahasa beliau tingkatan orang khusyuk di dalam sholat itu ada 5. Yang pertama adalah al-musik. Al-musik itu orang yang buruk di dalam sholatnya. Ini orang yang sholat namun mulai dari wudhunya buh-buhan. Sing penting ketok teles, mbuh bener mbora, mbuh sah wudune mbora, mosok bodoh. Sing penting wong liya nganggep dekne wis wudu. Demikian pula sholat dia nggak peduli apakah sholatnya sah atau tidak. Maca Al-Fatihah apa ora, masa bodoh. Sing penting nganggep wong liya kuwi wis dekne nglakoni sholat. Ini tingkatan paling rendah. Bahkan kalau dalam bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini bukan al-musik, apa orang yang mendapat dosa itu ya, orang yang tetap mendapatkan siksaan meskipun mengerjakan sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah yang kedua menurut kriteria Imam Ibnul Qayyim, kelompok yang kedua ini muhasab. Oh, yang pertama mu'aqab, orang yang disiksa meskipun sholat tapi disiksa sebab sholate bumbuan, orang dikerjake dengan benar. Lalu yang kedua muhasab. Muhasab itu diperhitungkan, sholatnya dianggap dihisab. Yang bagaimana? Orang yang sholatnya mulai dari wudhunya dikerjakan dengan benar, wudhu secara liriah ketok sah. Beda karo yang pertama ketok teles tok tapi aslinya ora sah. Lah yang kedua ini betul-betul sah, sholatnya pun secara liriah ketok sah. Dia membaca takbir, Al-Fatihah dan seterusnya. Pokoknya orang melihat kalau dibiji ini sholatnya sah secara lahiriah. Tapi apakah niatnya lillah karena Allah, apakah dia bisa khusyuk? Lah ini belum sampai pada tataran itu. Hanya secara lahiriah melihat kalau dibiji orang lain sholatnya sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah yang kedua, yang ketiga ini mukaffar anhu. Sholatnya sudah bisa memberikan dampak bagi orang itu apa? Bisa menjadi sarana kafaroh. Sholatnya melebur kesalahan-kesalahan dosa orang itu, dosa-dosa yang kecil. Apa itu? Orang yang sholatnya secara lahiriah sah, kemudian juga niatnya betul karena Allah, dan di dalam sholatnya itu sudah berupaya untuk bisa menjadi sholat yang khusyuk. Takbiratul ihram dia niatnya karena Allah, lillahi ta'ala dalam hati. Kemudian dia berupaya untuk khusyuk. Dia menyadari ketika takbiratul ihram dia sedang sholat. Namun di tengah-tengah sholat cok kelingan gaweane, kelingan utang ini. Kemudian sadar lagi masih sholat, dia kemudian berupaya untuk khusyuk lagi. Ini sholat sing empet-empetan, cok kelingan sholati, cok kelingan utangi, kemudian ngilingi sholati meneh, menjaga biar dia dalam upaya kondisi khusyuk. Ini kategori mukaffar anhu, kategori yang ketiga. Minimal inilah sholat kita, minimal. Ojo sing nomor loro, minimal ini. Nek durung bisa usuk secara paripurna dari takbir sampai salam, paling tidak kita sebagai mujahid, orang yang berupaya untuk bisa sholatnya khusyuk. Lah yang keempat ini orang yang sudah bisa khusyuk sholatnya, bisa tumak ninah
secara lahiriah, ora keron, sholatnya bisa nyantai, dan di dalam hatinya dia bisa menjaga kehusyuan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lah ini oleh Imam Ibnul Qayyim disebut kategorinya musabun, orang yang mendapatkan pahala. Ya, kategori yang ketiga pun sebenarnya sudah berpahala karena sudah niat, bisa menjaga niat ikhlas karena Allah, dan berpahala bagian mana yang ketika sholat dia bisa khusyuk. Ming sholati si colong-colongan, cok kecolongan, kilingan liyani. Lah yang kelima ini muqarrab minallah, orang yang sholatnya orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi orang yang sholatnya sudah sampai pada tingkatan ihsan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la iqamis salah tadi kembali kepada penjelasan Syekh Shalih Fauzan, itu bukan sekedar melaksanakan tapi menjaga sholat, melaksanakan dengan sepenuh hak-haknya, rukun, wajib, syarat, dan sunnah-sunnahnya pun dikerjakan secara sempurna dengan tumak ninah, dengan khusyuknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian terkait dengan meninggalkan rukun yang kedua ini, jika umat Islam mengaku Islam namun tidak mengerjakan sholat, ini kalau mengikuti pemahaman para ulama ini berbeda-beda. Yang paling keras pendapat dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat hanya dengan malas-malesan, itu bisa menjadi kufur orang yang meninggalkan sholat tersebut. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini kriterianya agak lebih longgar. Jika orang itu meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat dengan disertai sikap mengingkari kewajiban sholat, ngeremehake sholat, menganggap itu bukan kewajibannya dan meremehkan, itu menjadikan pelakunya menjadi kafir. Karena sholat itu perintah yang tegas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firmankan, mengingkari kewajiban sholat kalau ditarik kepada memahami, meyakini Al-Quran, sama halnya mengingkari satu bagian ayat di dalam Al-Quran. Mengingkari sebagian ayat Al-Quran, jumlahnya seayat sahuruf B, itu bisa menjadikan orang yang mengingkarinya itu keluar dari Islam. Jadi dalam pemahaman fikih Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat bisa kafir ini manakala meninggalkannya dengan sikap meremehkan. Nek sekedar aras-arasan males, tapi si nganggep nek sholat kewajiban nih. Jadi ming males tok. Aku jane paham nek sholat kewajibanku. Aku yo gelo urung bisa nglakoni sholat, tapi piye meneh? Aku males nglakoni sholat. Nah, kalau dalam fikih Syafi'iyah, orang yang semacam itu diperintahkan, diberi kesempatan untuk bertaubat. Diberikan kesempatan untuk bertobat kok sih tetap baik, ngeweng, tetap orang ngelakuin sholat alasannya males, ini dijatuhi hukuman mati. Jadi hukuman mati, namun jenazahnya masih dihukumi tetap kelompok kaum muslimin, disolati yo dikubur di kuburan kaum muslimin. Meskipun ada perbedaan semacam itu, yang jelas para ulama sepakat bahwasanya sholat itu ibadah yang pokok. Dalam hadis Nabi beliau tegaskan bahwa bainal imani wal kufri wasyirki tarkus sholah, yang membedakan antara, garis memisah antara Islam, syirik, dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Itu tadi paling tegas ya, sing dengan sengaja meninggalkan sholat meskipun dengan sikap aras-arasan, paling tegas pendapat yang paling tegas itu tadi, sampai mengatakan jatuh kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Nabi, ini masuk ke ranah fikih, bentar ya. Di dalam hadis Nabi, orang yang diberikan kesempatan untuk mengqadha sholat, qadha itu mengerjakan ibadah di luar ketentuan waktunya. Nek kalau mengerjakan di dalam waktunya namanya ada, kalau di luar waktunya namanya qadha. Di dalam hadis Nabi, orang yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan sholat di luar waktunya alias qadha, itu hanya orang yang tertidur dan orang yang terlupa.
Ketika orang tertidur atau terlupa kemudian dia terbangun waktu sholat sudah habis, atau dia terlupa tidak mengerjakan ono sing ngiliki waktu wis kelewat, maka dikala dia terbangun atau dikala dia diingatkan itulah waktu dia mengerjakan sholat meskipun waktu sholat telah habis. Lah sementara kalau dengan sengaja mengerjakan sholat di luar waktunya, ini ada yang berpendapat karena ketentuan sholat harus dikerjakan di dalam waktunya, yang ngerjakan di luar waktunya sholatnya tidak sah, karena sholat itu harus dikerjakan di waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun demikian nanti di dalam membahas tentang taubatnya orang yang meninggalkan sholat, dalam pemahaman fikih madhab yang saya baca, madhab apapun mulai dari madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sampai Imam Ahmad berpendapat orang yang dulunya pernah dengan sengaja meninggalkan sholat, misal krono isi nakal, durung paham agama, durung taubat, kemudian seiring berjalannya waktu orang itu belajar agama dan bertaubat, dalam pemahaman para imam madhab ketika dia bertaubat dari dosa meninggalkan sholat itu wajib mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Misal tahu ora sholat setahun atau rong tahun, ya selama setahun atau 2 tahun dia tidak sholat itu harus dihitung berapa kali sholat dalam sehari dikalikan selama 1 tahun itu, dia harus mengerjakan sholat yang pernah dia tinggalkan. Sementara kalau dalam tarjih yo wis ora ana kesempatan untuk mengqadha sholat. Perbedaannya di mana pengambilan dalilnya? Para imam mazhab berpendapat wajib mengqadha sholat bagi orang yang bertobat dari dosa meninggalkan sholat yang pernah ditinggalkan karena menggunakan pendekatan dalil kias. Kiasnya, analoginya, wong-wong sing keturun, wong sing klalen ikan meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, wong klalen karo keturun, itu saja Nabi memerintahkan untuk mengqadha. Apa meneh wong sing sengaja, wong sing orang sengaja keturun apa tertidur bi wajib untuk mengqadha salatnya, apa meneh sing sengaja. Ini menggunakan pendekatan kias. Kiasnya kias aulawi, luweh-luweh wong sing sengaja ninggal salat. Tetapi tarjih tidak. Tarjih berpendapat kias itu tidak bisa digunakan dalam masalah ibadah. Ibadah itu tidak bisa menggunakan nalar. Kias itu kan bagian dari nalar. Ibadah itu harus berlandaskan dalil. Dalilnya napa ora? Perintah dek Nabi nek wong sengaja salat ki kudu ganti salate. Wong sing ngono dalile kan wong sing keturun karo wong sing lalen. Wong sing sengaja ora ono. Ora ono tuntunan perintah kadek Nabi disuruh untuk mengqadha salatnya enggak ada, karena enggak ada ya sudah. Kalau orang bertobat ya bertobat itu berhenti, tidak mengulangi. Dan bertekad azam yang kuat tidak ingin mengulangi dosa yang sama. Nah, bagaimana cara menambal kekurangan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan? Wa'at bi'issayi'atal hasanata tamhuha. Perbanyak melakukan amal solih kebaikan, terutama yang sejenis, untuk bisa menghapus kesalahan dosa itu. Bagaimana? Ya perbanyak ibadah sholat-sholat sunnah. Karena fungsi sholat sunnah itu menambal kekurangan dari sholat fardu. Ini pemahaman tarjih semacam itu. Terlebih tadi kalau dikaitkan pendapat bahwa sholat dikerjakan di luar waktunya dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Kalau terserah ini, jenengan mau ambil yang mana? Nek menurut pendekatan madhab ya tadi diqadha. Tapi kalau menurut pemahaman tarjih tidak diqadha, karena dalam masalah ibadah ya, tidak dilakukan kias penalaran, tapi ansih ada dalil atau tidak. Al ibadah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu mengikuti petunjuk. Selama ada petunjuknya lakukan, kalau enggak ada ya tidak dikerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah napa niku? Rukun Islam yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ini karena waktunya sudah habis, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sudah jam 6 lebih 10 menit. Ini saya persilakan, barangkali ada pertanyaan bisa saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab saat ini,
Insya Allah saya carikan jawabannya, jika ada kesempatan saya sampaikan. 1, 2, monggo. Monggo sing ngajeng Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan kan orang tertidur berarti bisa dikodok ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanyakan, ada saudara saya di Jakarta itu tertidur tapi koma Pak, selama 40 hari. Setelah itu meninggal. Itu gimana Pak? Apakah bisa dikodok dengan saudara-saudara yang mengkodok atau tidak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sama sebagaimana metode berpikir tadi ya. Kalau dalam masalah ibadah, pendekatannya adalah pendekatan tauqifi. Kerjakan kalau ada tuntunannya, tidak dikerjakan kalau tidak ada tuntunannya. Terkait dengan orang yang meninggal sementara masih memiliki kewajiban ibadah sholat, karena meninggalnya itu dalam kondisi koma, orang yang tidak sadar, orang yang hilang akal, itu tidak memiliki kewajiban melaksanakan sholat. Jadi orang yang koma itu seperti halnya orang yang hilang akal. Jadi insya Allah tidak terbebani kewajiban ibadah sholat. Berbeda orang yang sakit, selama dia masih sadar, itu dia masih memiliki kewajiban ibadah sholat sesuai dengan batas kemampuannya. Jika tidak mampu berdiri, duduk, duduk tidak mampu berbaring, sampai ketika berbaring tidak bisa menggerakkan tubuh. Pendapat para ulama, jika masih bisa ada kesadaran, maka sholat bisa dia kerjakan semampu yang dia kerjakan meskipun hanya dengan isyarat kelopak mata. Jadi kalau dalam kondisi hilang kesadaran koma, itu termasuk kategori beban taklifnya hilang. Rufi al-qalamu ang salasatin, pulpeni malaikat sing nyatet amali menungso itu sementara waktu diangkat dari 3 kelompok orang. Salah satunya adalah anil majnuni hatta ya'kila, dari orang gila sampai dia sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Lah sementara kalau ada yang berpendapat wajib bagi ahli warisnya, keluarganya untuk melakukan qadha sholat yang ditinggal, ini mengkiaskan, lagi-lagi dikiaskan dengan kewajiban puasa yang ditinggalkan. Kalau puasa memang ada dalilnya, seorang anak bertanya kepada Nabi bahwa ibunya meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan qadha puasa. Puasa kan bagi orang yang sakit kan boleh tidak berpuasa kemudian digantikan di lain hari. Lah orang tadi masih memiliki kewajiban mengqadha namun keburu meninggal. Lah anaknya bertanya, inna ummi matat wa 'alaiha siyamun afa asumu anha. Ibuku meninggal wahai Rasul, dia memiliki kewajiban puasa yang belum tertunaikan. Apakah saya berkewajiban untuk berpuasa sebagai ganti dari beliau? Sum anha, berpuasalah sebagai ganti dari ibumu itu. Fa inna dainallahi haqqu ayyuqudha. Nabi menegaskan bahwa hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Nah ini kadang cok meleber apa? Dipahami bahwa krono kesempatan untuk melunasi wong sik loro gampang, ora sang lakoni salat. Menika darung ora ono kok ahli waris sing nglakoni, padahal kondisi sakitnya dia masih sadar, tapi gampang kileni yang keliru. Tapi dalam kondisi tadi, koma tadi, ini insya Allah termasuk kategori orang yang sementara waktu tidak memiliki kewajiban melaksanakan ibadah sholat karena tidak berakal. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang kedua. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada waktunya yang luar
menanyakan bahwa selama ini bahwa terdapat 4 mazhab. Nah, kebanyakan mazhab yang di Indonesia itu menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, terus apakah kita itu harus bermazhab? Pertanyaan kami. Yang kedua yaitu apakah kita boleh menggunakan berbagai mazhab tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jawab nggih, sak tekane wekdal, artinya umpamane tekan 6:30 ya ora kaki. Kembali kepada tuntunan berislam. Islam itu sumber rujukan hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu sudah diupayakan oleh para ulama, termasuk di dalam urusan ibadah, fikih dan seterusnya. Itu ada para ulama imam madhab yang merumuskan hasil ijtihadnya yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya. Kemudian secara sistematik hasil pemikiran dan juga metode berpikirnya itu dikumpulkan dalam literatur buku. Karena komplit mulai dari runtutan hasil ijtihadnya dan metode bagaimana mereka beristihad, maka kemudian mereka disebut sebagai madhab. Nah pertanyaannya, apakah kita wajib bermadhab di dalam beragama? Tidak ada yang mewajibkan. Yang wajib adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya kita bermadhab sekalipun, ini jangan digunakan sebagai patokan akhir. Silakan menggunakan pendekatan pemikiran madhab Syafi'i, hanya pendekatannya saja. Artinya apa? Jangan sampai kemudian karena kita bermadhab saklek yang kemudian disebut dengan taklid tadi, bermadhab melahirkan sikap taklid, itu yang tidak baik. Sebab kalau sudah bermadhab dan taklid kepada madhabnya, orang seringkali menolak petunjuk hadis Nabi yang sahih dengan alasan wong ki madhabku tuntunane kaya iki. Padahal kalau kita sudah beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, salah satu konsekuensinya adalah mendahulukan apa yang menjadi petunjuk Nabi daripada petunjuk yang lainnya. Maka di dalam tarjih misal, pemikiran madhab itu digunakan, bukan kok terikat kepada mazhab, tidak terikat. Kalau terikat itu berarti taklid tadi, taklid. Lah sementara yang dituntut adalah ittiba. Jika ingin mengetahui atau menggunakan pendekatan mazhab siapa, silahkan, tapi ketahui dalilnya. Oh dalilnya ini, sehingga muaranya atau ujungnya adalah kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sudah memposisikan diri semacam itu, ini kita akan mudah untuk menerima petunjuk dari hadis Nabi jika semisal petunjuk Nabi itu berbeda dengan tuntunan madhabnya. Kalau orang mengikatkan diri kepada madhab, seringkali tertutup untuk menerima petunjuk dari yang lainnya. Padahal petunjuk itu lebih sahih. Nah ini yang dituntut adalah ittiba, mengikuti, bukan taklid. Maka mengikuti pemikiran madhab silahkan, tapi ketahui dalilnya, sehingga yang dimunculkan adalah sikap ittiba. Ittiba itu mengikuti pemikiran, hasil pemikiran sekaligus mengetahui runtutan dalilnya. Ini diharapkan apa dengan sikap semacam itu? Kita tidak muncul sikap taklid buta. Wis pokoknya manut karo kae, umpamane kok ono pendapat lain meskipun itu lebih benar, lebih sahih, karena muncul sikap taklid itu muncul sikap menutup diri. Lah ini nanti menjadikan orang tidak merefer, tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada prakteknya dewasa ini, mereka yang menisbatkan diri kepada madhab, terutama di Timur Tengah, di Mesir dan lain sebagainya, meskipun mereka itu mengatakan sebagai madhab Syafi'i atau madhab Hambali, sekarang ini rata-rata madhab itu sebagai metode pendekatan, bukan sebagai hasil akhir pemikiran. Artinya mereka-mereka yang
yang menisbatkan diri kepada madhab sekalipun, ini tetap terbuka untuk menerima pendapat yang lain. Kalau pendapat lain itu memang dijumpai dalilnya yang lebih sahih. Kalau prinsipnya tarjih semacam itu, tidak mengikatkan diri kepada madhab, tetapi tetap menerima menerima pendapat-pendapat madhab itu. Makatan Pak ya, wallahu a'lam bishawab, walafu minkum. Ya, misal kalau orang terikat dengan madhab taklid, misal Syafi'iyah, ketika dia taklid kepada Syafi'i, orang yang bermadhab terikat dengan madhab ini, di mana salah satu hasil pemikiran madhab Syafi'iyah, laki-laki perempuan bersentuhan yang bukan mahram, wudunya batal. Enggak, kalau mereka itu pergi haji atau umroh, di mana ketika tawaf itu sangat mungkin bersenggolan pada perempuan yang bukan mahram, mereka kemudian memiliki jalan pemikiran untuk pindah madhab. Bab khawatirnya nek njukuk sing penake mereka sebut talfik itu mencampur adukan madhab. Wudu ini nganggo coro Syafi'iyah, tapi ketika mengambil perihal yang membatalkan jukuke madhab Hambali, sing lanang wedok sentuhan ora batal. Nah, mereka kemudian pindah madhab. Ketika menghadapi kondisi semacam itu, bagaimana pindah madhab itu? Ya bukan hanya perihal membatalkannya saja yang dicukuti madhab Malik di madhab Hambali, tapi mulai dari tata cara wudunya, berwudu menggunakan wudunya madhab Hambali. Lah, sementara sebenarnya kalau orang tidak terikat dengan madhab, ketika mengambil pendapat lainnya lebih sahih, itu bukan disebut talfik. Talfik itu mengambil pendapat lain sesuai dengan kemauan pribadinya, dengan hawa nafsunya. Jukuk sing penak itu talfik. Tapi kalau menggunakan pendapat lain sebab dilihat dalil lain itu lebih sahih, itu namanya ittiba. Ini kadang orang yang nggak tahu, oke wong ora nganggo mazhab berarti mengko ini talfik, mencampur adukan mazhab. Bukan. Kalau orang mengikuti satu pendapat dengan mengetahui dalilnya, meskipun itu berbeda dengan yang lainnya, misal dalam tarjih orang sholat ketika mau berdiri ke rakaat yang ke genap 2 atau ke 4, itu kan dalam tarjih dituntunkan untuk duduk istirahat. Duduk istirahat itu hanya Syafi'iyah yang mengamalkan, yang lainnya enggak. Sementara ketika misal di dalam sholat itu subuh tidak ada kunutnya, oh berarti kayak tarjih ke nyampur aduk ke nek pas lungguh tasahud awal bangun dari berdiri rokaat yang ganjil mau ke rokaat yang genap, duduk tahiyat duduk istirahat dhisik melu madhab Syafi'i. Tapi nek salat subuh orang nganggo madhab Syafi'i berarti talfik. Ini kalau mengambil dalilnya, tahu dalil dan mengambil mana yang dianggap lebih sahih, namanya bukan talfik, tetapi ittiba. Yang justru dituntunkan adalah ittiba. Demikian pula nanti pernyataan para imam madhab, baik Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad, memiliki pernyataan yang hampir mirip. Pernyataan beliau-beliau hanya hampir itu menyatakan, jika pendapatku menyelisihi sunnah Nabi, kelak dijumpai sunnah Nabi yang lebih kuat, ikutilah sunnah Nabi, jangan ikuti pendapatku. Masing-masing imam madhab memiliki pernyataan yang mirip semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Cekap ya? Nyupa ngapunten mugi manfaati sarangan kita tutup pengawasan punika kanthi wasan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.